Sultan Malaysia ketemu kakek sepuh di Bandung, dikasih uang segepok dan jam tangan seharga 30 juta. Trik di rumah lu itu ada karena rumah judi Malaysia berbaik hati sama lu, memberikan listrik itu sama lu. Malaysia lebih memilih mengatur daripada menutup mata. Kontrol secara ketat dan hanya ditujukan untuk wisatawan dan yang beragama selain Islam. Betul. Apa yang ada? Mau dibikin ada kasino. Pejabat aja mentalitinya mencuri semua. Lagi rakyatnya sampai lampu pun dicuri. Ujung-ujung nanti gara-gara main judi, negara jadi negara maling semua. Pikirlah dengan cerdas. Nih ya, buat kalian yang selalu menghina negara Malaysia, negara muslim kok ada kasinonya. Subsidi rakyat Malaysia itu dibagi dari kasino, dibagi dengan hasil uang judi. Nah, kalian harus dengar tadi geng ya, ternyata rakyat Indonesia juga dibantu oleh Genting Berhad. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video sepatunya warga Indonesia yang selalu menghina negara Malaysia. Katanya, kenapa negara Malaysia negara muslim kok ada kasinonya? Lihat video ini sampai akhir geng. Kenapa demikian? Karena tidak dinafikan banyak pertolongan orang Malaysia untuk orang Indonesia. Bahkan Genting Helen juga geng menolong warga Indonesia geng. Wah. Genting Helen ini yang selalu dihina, diremehkan oleh orang-orang Indonesia yang tidak suka dengan negara Malaysia geng. Kalian patut lihat ini sampai selesai, patut lihat ini, tonton ini sampai akhir, biar kalian tidak gampang moncong kalian ataupun kalian itu gampang menghina ataupun merendahkan negara Malaysia geng. Kalian lihat video ini sampai akhir. Jom kita dulu simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sultan Malaysia ketemu kakek sepuh di Bandung, dikasih uang segepok dan jam tangan seharga 30 juta. Masya Allah. Yang harganya 30 juta bapak. Wah, Seorang warga negara Malaysia yang dikenal dengan nama Sultan Kebahagiaan mengunjungi Indonesia dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek berusia 78 tahun di Bandung. Pria yang dikenal sering berbagi kebahagiaan ini merasa tersentuh ketika mendengar kisah hidup sang kakek yang masih bekerja sebagai kuli macul demi menyambung hidupnya. Kehidupan kakek tersebut begitu sulit hingga harus berjalan kaki jauh hanya untuk mencari pekerjaan mencangkul. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun sosial media pribadinya @cikgu_syari13, terungkap bahwa kakek bernama Sumaria itu berasal dari Majalengka dan hidup sebatang kara. Tanpa memiliki keluarga yang bisa diandalkan, ia harus terus bekerja meskipun usianya sudah senja. Setiap hari ia membawa 2 alat pacul sambil berkeliling kota Bandung, berharap ada orang yang membutuhkan jasanya. Namun sudah lebih dari seminggu ia belum mendapatkan pekerjaan sehingga kesulitan untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Saat bertemu dengan Sultan Kebahagiaan, Sumaria terlihat kelelahan setelah berjalan cukup jauh. Ia bercerita bahwa jika beruntung mendapatkan pekerjaan, ia bisa memperoleh bayaran sekitar Rp200.000 per hari. Namun, karena tidak ada pekerjaan dalam beberapa hari terakhir, ia hanya bisa mengandalkan uluran tangan orang-orang yang iba kepadanya. Meskipun demikian, bantuan dari orang lain tidak bisa diandalkan setiap hari sehingga ia harus terus berjuang sendiri. Mendengar cerita pilu tersebut, Sultan Kebahagiaan yang belakangan diketahui bernama Syari merasa tersentuh dan ingin memberikan kejutan kepada Sumaria. Ia memberikan sejumlah uang tunai secara cuma-cuma agar kakek tersebut bisa membeli makanan untuk buka puasa dan baju baru untuk Lebaran. Syari menganggap pertemuan ini sebagai bagian dari rencana Tuhan dan merasa bahwa dirinya diutus untuk membantu sang kakek. Tak hanya memberikan uang, Syari juga menghadiahkan jam tangan mewah seharga 30 juta rupiah kepada Sumaria. Ia melihat bahwa pergelangan tangan kakek itu kosong, sehingga merasa ingin memberikan hadiah spesial tersebut.
Namun ia berpesan kepada Sumaria agar tidak menjual jam tangan itu, melainkan menjaganya sebagai simbol penghargaan atas perjuangan hidupnya yang luar biasa. Saat menerima hadiah-hadiah tersebut, Sumaria tak kuasa menahan air mata haru. Ia terkejut dengan kebaikan hati Syahari yang datang begitu tiba-tiba dan tanpa pamrih. Selama ini ia terbiasa menjalani hidup dengan penuh keterbatasan, sehingga menerima perhatian dan bantuan sebesar ini menjadi momen yang sangat emosional baginya. Video pertemuan antara Syahari dan Sumaria langsung menyentuh hati banyak warganet. Banyak yang menitikkan air mata melihat betapa berat perjuangan hidup sang kakek, tetapi di saat yang sama juga merasa terharu dengan kebaikan hati Syahari. Guys, ngeri banget nih guys, rumah judi kasino terbesar di Malaysia. Wah, sebentar lagi kolaps. Ini benar-benar ngeri sih. Bahkan harga sahamnya berada di titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Dan lu gak bisa santai-santai aja guys, karena ini adalah kabar buruk buat rakyat Indonesia. Kok bisa? Sampai rumah judi terbesar di Malaysia bubar, lu bisa mati kelaparan guys. Lu gak bisa lagi nonton Netflix, lu gak bisa lagi belanja tas favorit lu, bahkan lu udah gak bisa lagi tidur pakai AC. Lo kok bisa ya? Memang apa sih hubungannya ya rumah judi kasino yang ada di Malaysia sama Indonesia sehingga lu bisa terdampak kehidupan lu? Lu tahu gak sih hari ini buat teman-teman yang hobi banget ngatain Benix mau buka kasino, lu tahu nggak listrik di rumah lu itu ada karena rumah judi Malaysia berbaik hati sama lu, memberikan listrik itu sama lu. Jadi hari-hari ini kalau lu masih bisa ngecas handphone, nonton TV, nyalain AC karena ada rumah judi Malaysia yang dengan kerendahan hatinya, kebaikan hatinya, apa yang dia lakukan? Dia membangun pembangkit listrik tenaga uap salah satu yang terbesar di Banten. Kapasitasnya 660 megawatt. Diresmikan tahun 2017. Tahukah kamu pemiliknya adalah Genting Berhad. Jadi kalau hari-hari ini hobi lu adalah ngata-ngatain Benix dengan programnya mau bangun kasino di Indonesia supaya duit devisa kita tidak lari ke luar negeri. Hey, pikir lu hari ini bisa nonton YouTube, nonton Netflix, pakai AC karena ada rumah judi Genting yang sudah memberikan listrik itu buat lu. Nih ya, buat kalian yang selalu menghina negara Malaysia, negara muslim kok ada kasinonya, subsidi rakyat Malaysia itu dibagi dari kasino, dibagi dengan hasil uang judi. Nah, kalian harus dengar tadi geng ya, ternyata rakyat Indonesia juga dibantu oleh Genting Berhad. Nah, kalau gak ada Genting Berhad, Indonesia bisa lumpuh, kata si dia, YouTuber tadi, kayak gitu. Nah, jadi buat kalian, masihkah kalian menghina negara Malaysia? Kayak gitu ya, geng ya. Masihkah kalian juga merendahkan bahwasannya orang-orang Malaysia mendapatkan subsidi daripada uang kasino? Nah, sedangkan Indonesia apa, bos? Perlu kalian ketahui juga ya, geng ya. Dapat pajak dari kasino itu, geng, bukan untuk rakyat Malaysia, bukan untuk subsidi untuk dimakan, namun untuk perbaikan jalan, untuk dan sebagainya, bukan infrastruktur kayak gitu. Kalian harus belajar tentang hal itu, geng. Jangan cuma taunya mengecam, tahu dari satu orang yang membenci negara Malaysia. Kalian harus lihat tadi, tidak dinafikan, geng, banyak orang Malaysia yang telah membantu negara Indonesia, banyak geng, para sultan-sultannya banyak. Jadi buat kalian harus sadar diri, berpikir lagi. Nah, ini akan membagi fakta lagi ya geng, buat kalian kayak gitu ya geng ya. Ini tentang Genting Highland yang selalu kalian hujat, yang selalu kalian hina negara Malaysia dan dikait-kaitkan oleh kasino. Jom kita simak lagi geng. Sebagai negara Islam, Malaysia secara legal mengizinkan kegiatan berupa kasino yang kini sudah beroperasi puluhan tahun di Genting Highland. Pertanyaannya, kok bisa? Bukannya dalam agama Islam itu dilarang? Alasannya mungkin cukup masuk akal jika kita pahami secara menyeluruh. Mengingat kasino resmi di Malaysia hanya mengizinkan non-muslim untuk devisa negara bertambah melalui pajak dan pariwisata, dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi pertimbangan yang wajar juga. Dengan kata lain, Malaysia lebih memilih mengatur daripada menutup mata. Karena kalau dilarang total, bukan berarti pendidikan hilang, tapi malah pindah ke jalur ilegal yang susah diawasi dan tidak memberi manfaat apapun bagi negara. Menurut kalian, setuju nggak kalau Indonesia juga mulai melegalkan Bahaya, Bang.
Negara mayoritas muslim tapi kok bisa punya kasino? Kalau jalan-jalan ke Genting Highlands di Malaysia, mungkin pertanyaan ini tuh muncul di kepala kita. Gak cuma ada banyak hotel, theme park, dan pusat belanja, tapi kawasan di ketinggian 1800 mdpl ini juga punya satu-satunya kasino yang legal di Malaysia. Ini adalah patung Tan Sri Lim Goh Tong, pendiri Genting Highlands yang berhasil meyakinkan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri saat itu, bahwa keberadaan kasino akan berkontribusi besar untuk sektor pariwisata dan ekonomi Malaysia. Di tahun 1969, pemerintah secara resmi ngasih izin kasino dengan syarat dikontrol secara ketat dan hanya ditujukan untuk wisatawan dan yang beragama selain Islam. Betul memang, pemerintah mengut pajak dari kasino, jadi uang itu masuk ke kas negara. Tapi, uang itu dipisahkan secara administratif dan nggak boleh dipakai buat subsidi atau program masyarakat muslim. Misal, subsidi makanan pokok, pendidikan Islam, program zakat, dan bantuan sosial untuk muslim, itu nggak boleh pakai uang dari kasino. Tapi, pajak kasino boleh disalurkan ke sektor-sektor yang nggak spesifik keagamaan. Misal, buat infrastruktur umum kayak jalan atau bandara dan juga pariwisata. Tapi sekali lagi, Genting Highlands bukan cuma kasino. Dengan lebih dari 20 juta pengunjung per tahun, Genting Highlands adalah salah satu destinasi paling populer di Malaysia. Ada yang udah pernah kesini juga? Cerita dong di komen. Assalamualaikum. Salam akal sehat untuk IQ yang cerdas. Malaysia ada kasinonya untuk menambah pendapatan negara, hanya untuk pelancong yang non-muslim dan untuk hiburan orang kaya. Di Myanmar pun ada, di Bangkok pun ada, Singapura pun ada. Lah di Konoha, makan aja susah. Mau ada kasino main judi, mimpilah yang ada jadi pencuri semuanya nanti. Nggak ada kasino aja pun pejabatnya mencuri, rakyatnya jadi pencuri, lagi ada kasino. Ya tambah parah lah mentalitinya. Tengok juga pendapatan negaranya. Ini Konoha mau ada kasino, lagu-lagunya alah. Malah ngetawain negara orang ada kasino hanya untuk pelancong dan untuk orang-orang non muslim. Paham? Lah di Konoha mau ada kasino. Nggak ada kasino aja banyak yang jadi pencuri gara-gara narkoboy. Hidup aja di rumah aja masih tak pakai tabung gas, rakyat miskin lagi mau ada kasino main judi. Mimpi lah, mimpi. Jadi itu maksudnya orang ada kasino, Singapura ada kasino karena dia orang mayoriti non muslim untuk menambah pajak negara dia, pendapatan negaranya. Malaysia pun Genting Highland ada kasino untuk menambah pendapatan negara. Negara lain pun ada. Di Konoha apa yang ada? Mau dibikin ada kasino. Pejabat aja mentalitinya mencuri semua. Lagi rakyatnya sampai lampu pun dicuri. Ujung-ujung nanti gara-gara main judi, negara jadi negara maling semua. Pikirlah dengan cerdas. Ini kalian ikuti kokori bengong. Jadi bengong lah kalian, jadi maling besi lah kalian. Aduh, oke, salam akal sehat untuk IQ yang cerdas. Mentertawakan Malaysia. Pasalnya Malaysia memiliki Genting Highlands, yaitu kasino. Rakyat Malaysia mendapatkan subsidi dari kasino. Terus dikasih paham lah geng, fakta sebenarnya dengan orang Indonesia sendiri. Bahwasannya lebih banyakan di Indonesia yang menikmatinya. Wow, perih rasanya geng, perih. Ya kalau di Indonesia diadakan kasino, ya nggak tahu lah negaranya seperti apa. Nggak ada kasino aja seperti itu negara kita. Kayak itu. Apalagi ada kasino, wah hancur lebur negara kita, geng. Beneran dah, beneran. Nggak bohong ya, geng. Hancur lebur. Maling di mana-mana, begal di mana-mana, pungli di mana-mana, tukang parkir dan lain sebagainya di mana-mana. Kejahatan kriminal di mana-mana juga. Tahu sendiri kan? Ini nggak ada kasino. Ada kasino lagi gimana? Waduh, mungkin perang kita, geng, sesama warga untuk main. Ya, kalau di Malaysia ada kasino, di Singapura ada kasino, dan di mana lagi di Thailand ada kasino. Mereka itu hanya orang pelancong untuk pendapatan negara. Kalau di Malaysia untuk pendapatan negara juga yang non-muslim. Garis bawahi juga non-muslim. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi kalau Islam tidak boleh bermain di sana. Ya boleh datang sana, namun hanya untuk pergi shopping, pergi ke mall dan lain sebagainya. Kalau Muslim tidak diperbolehkan, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.